Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertemuan yang ke-10A yaitu tentang manajemen file disusun oleh Winarti Eskom. Definisi manajemen file. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Manfaat dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Fungsi manajemen file yaitu penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Mekanisme pemakaian file bersamaan. 3. Kemampuan backup dan recovery. 4. Informasi tersimpan aman dan rahasia. 5. Menyediakan interface user friendly. Kemudian struktur file pada sistem operasi Windows. Yang pertama yaitu partisi, menghasilkan file. Dari partisi ini ke folder juga menghasilkan file. Subfolder, file juga, dan sub-subfolder juga file. Jenis file pada Linux. User data merupakan file-file yang umumnya diciptakan oleh user, menyimpan data misalnya file teks, dokumen, dan sebagainya. Sistem data, file yang digunakan oleh sistem Linux untuk melakukan proses misalnya batch file. 3. File executable, berisi informasi yang dikenal komputer sebagai instruksi-instruksi dapat dijalankan secara langsung oleh user, misalnya Finger, Bing, dan lain sebagainya. Aturan penamaan file dapat menggunakan tanda titik, dash, underscore, kemudian dapat menggunakan huruf besar dan kecil. Linux membedakan huruf besar dan kecil. Nama file terdiri dari maksimum 256 karakter. Operasi file. Membuat file teks menggunakan sintaks tox. Contohnya $toc nama file. Kemudian 2. Membuat atau mengedit file teks. Example-nya $vnm underscore file.extension. 3. Menghapus file menggunakan perintah remove atau rm. Example-nya $rm enterprise. Menghapus semua file pada direktori tertentu. Contohnya $rm tanda bintang dan $. Contoh partisi ini. Contoh folder dan file. Subfolder, tipe file berdasarkan jenis data. Jenis data contohnya dokumen, spreadsheet, presentasi. Kemudian tipe atau extension filenya doc, XLS, dan PPT. Software atau programnya Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Jenis file berdasarkan fungsi. Jenis file system. Fungsinya pengendali sistem kerja komputer, lokasinya di C atau Windows. Kemudian file program aplikasi, pengendali fungsi kerja sebuah sistem, lokasi di program file di C. Dokumen, menyimpan hasil kerja.
lokasinya di My Document. Kemudian jenis berkas, executable Excel, COM, bin, atau tidak ada. Objek OBJ, O, source code, C, CC, Java, PAS, ASM. Batch, BAT, SEH, text, TXT, doc, Word, WP, text, RTF, dan doc, library, lib, SO, print atau view, PS, PDF, JPEG, JPEG, arsip, ARC, zip, tar, dan rar, multimedia, MPEG, MOV, RM, 3GP, gambar, BMP, JPEG, GIF, dan PNG, halaman web, HTML, HTML, PHP, dan ASP. Operasi berkas, create. Kita perlu 2 langkah untuk membuat suatu berkas. Pertama, kita harus temukan tempat di dalam sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang baru harus dibuat dalam direktori. Entry dalam direktori tersebut merekam nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem berkas. Operasi berkas, write. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama, berkas, dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. Operasi berkas memposisikan direktori dicari untuk entry yang sesuai dan current file position diberi sebuah nilai. Operasi ini di dalam berkas tidak perlu melibatkan MK, selain itu juga diketahui sebagai file seek. Operasi berkas delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari dalam direktori untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan semua spasi berkas sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapus entry direktori. Operasi berkas truncate. User mungkin mau menghapus isi dari sebuah berkas, namun menyimpan atributnya. Daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas tersebut dan membuatnya kembali, fungsi ini tidak akan mengganti atribut, kecuali panjang berkas dan mendefinisikan ulang panjang berkas tersebut menjadi 0. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya mata kuliah pemrograman AB.